Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga senantiasa kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi di bab 3, yaitu tentang perilaku jujur dan adil. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana perilaku jujur dan bagaimana perilaku adil. Oke, untuk selanjutnya kita memahami tentang perilaku jujur. Nah, di sini ada sebuah diagram yang menunjukkan peta konsep. Yang pertama berkenaan dengan pengertian dari perilaku jujur, kemudian dalil tentang perilaku jujur, kemudian penerapan perilaku jujur. Selanjutnya adalah hikmah dari perilaku jujur. Yang pertama itu pengertian perilaku jujur. Ya, pengertian perilaku jujur. Jujur itu adalah jika diartikan secara bahasa itu bisa diartikan dengan lurus hati dan tidak bohong. Kalau dalam pengertian lain, jujur itu disebutkan adalah kesesuaian sikap antara apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat itu sama, selaras, dan sejalan. Nah, itu yang dimaksud dengan jujur. Jadi yang namanya jujur itu lurus hati dan tidak bohong. Kebalikan dari sifat jujur adalah bohong. Ya. Kemudian dalil tentang perilaku jujur. Dalil yang membahas tentang perilaku jujur itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Dalam hal ini iman dan menepati janji, untuk itu kalian harus menetapi kebenaran. Nah, dalil lain juga yang membahas tentang kejujuran itu dalam sebuah hadis dikatakan, Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu sekalian berbuat jujur atau berkata jujur, karena jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya adalah penerapan dari perilaku jujur, ya. Penerapan dari perilaku jujur. Jujur itu bisa diterapkan dalam berbagai aspek. Di antaranya dalam aspek perkataan, perbuatan, juga jujur. Yang paling utama adalah jujur dalam hati masing-masing. Contoh, jujur dalam perkataan. Artinya apapun yang kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Sebagaimana Rasul diberi gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Bahkan sifat Rasul pun adalah sifat sidik, yang artinya jujur. Kemudian jujur dalam perbuatan. Tadi perbuatan yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ya, walaupun keseharian kita tidak memungkinkan untuk jujur, tapi jujur adalah paling utama. Sebagaimana dikatakan, kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang baik walaupun itu pahit rasanya. Kemudian selanjutnya hikmah dari perilaku jujur. Hikmah dari perilaku jujur itu yang paling utama adalah hidup menjadi tentram, karena dengan kejujuran segala sesuatu bisa didapatkan. Tapi sebaliknya, ketika kita senantiasa berbohong, maka hati kita pun menjadi lebih sulit untuk menghadapi kehidupan. Karena apa? Karena seakan-akan kita dikejar-kejar dengan perilaku kita sendiri, yaitu dengan kebohongan yang kita perbuat. Demikian untuk penjelasan tentang perilaku jujur. Kemudian selanjutnya
yaitu perilaku adil. Ya, apa arti dari perilaku adil? Kemudian dalil tentang perilaku adil, dan selanjutnya perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, juga hikmah berperilaku adil. Adil ya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau dalam bahasa Arab wad'u syai'in fi mahallihi. Artinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Itulah yang dimaksud dengan adil. Jangan sampai menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu dikatakan tidak adil. Dalil yang membahas tentang perilaku adil adalah Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum san'anun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena hal itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu dalil dari sifat atau dari perilaku adil yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian selanjutnya, perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa digambarkan yaitu perilaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada makhluk hidup. Perilaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa diaplikasikan ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah ya. Misalkan dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Maka tugas manusia artinya ketika diberikan amanah tersebut untuk beribadah, maka dia harus berperilaku adil. Artinya adil menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu beribadah, yaitu berupa sholat 5 waktu dan lainnya. Kemudian adil kepada diri sendiri. Adil kepada diri sendiri, tabiat kita adalah sebagai manusia. Maka sebagaimana dalil sebelumnya, kita ditugaskan untuk beribadah, maka adillah kepada diri kita sendiri untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Adil terhadap orang lain, artinya tidak mencurangi orang lain. Nah, itulah contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir itu adalah hikmah dari perilaku adil. Hikmah dari perilaku adil paling utama adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup. Nah, menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup. Maka ketika seseorang berperilaku adil, maka dia akan menciptakan diri yang aman, kemudian menciptakan diri yang nyaman. Karena dengan keamanan dan kenyamanan hidup, maka hidup menjadi semakin hidup. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perilaku jujur dan adil. Kesimpulannya bahwa dengan kejujuran dan keadilan kita dapat menjadikan hidup ini lebih tenang, menjadikan hidup ini lebih bermakna, dan menjadikan hidup ini menjadi lebih aman dan nyaman. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pada kesempatan berikutnya kita dapat bertemu kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.